Setiap tahun berlalu, setiap pertanyaan akan muncul. Apakah yang sudah kita lakukan di masa lalu dan apa yang ingin kita gapai di masa yang akan datang? Hai, bertemu lagi dengan saya Ali Altaf dalam podcast Teman Cerita. Seorang teman bercerita kepada saya bahwa di usianya 30 tahun ini, ia merasa belum banyak yang telah ia perbuat. Bahkan, kegagalan demi kegagalan selalu ia alami. Perkuliahan terhenti di tengah jalan, karir yang dirasa berantakan, perekonomian dan keluarga yang dirasa berada pada posisi kekurangan. Desember, bulan terakhir di setiap tahun, membuat beberapa orang memikirkan kembali tentang masa lalu, masa yang akan datang, serta pencapaian-pencapaian yang telah diraih. Demikianlah Yoga menceritakan keluh kesahnya kepadaku. Tidak hanya dia, aku pun mengalami hal serupa. Membandingkan kehidupan kita dengan orang lain memang tidak baik. Namun, hal itu seringkali muncul saat kita menyadari bahwa waktu terus berlalu. Bulan berganti, tahun pun berganti. Usia bertambah, jatah hidup kita berkurang. Desember, bulan yang sering kita jadikan untuk merefleksi diri. Harapan-harapan besar bahwa di tahun yang akan datang kita menjadi lebih baik. Yang tak kalah penting, kita perlu berdamai dengan diri sendiri, memaafkan segala kesalahan, dan terima kasih kepada diri sebab telah bertahan hingga saat ini. Kekhawatiran Yoga menjadi kekhawatiranku juga. Dan melalui podcast ini, aku juga ingin menasihati diri sendiri. Bahwa kita semua punya awal yang berbeda dan jalan cerita yang tak sama. Tak perlu membunuh diri dengan pemikiran bahwa kesuksesan harus diukur sama rata. Menjadi yang terbaik di antara yang lainnya memang impian yang bagus. Namun jangan sampai pemikiran itu justru membuat kita lupa mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Dan kehilangan kepuasan akan kualitas hidup kita sendiri. Jika rata-rata usia kita lebih dan kurangnya adalah 60 tahun, maka usia kepala 3 adalah setengah dari waktu yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tentu lebih dari itu adalah harapan kebanyakan orang. Dengan keadaan di mana kesehatan tetap terjaga dan hidup kita dirasa menyenangkan untuk dijalani. Saya pun telah menghabiskan waktu setiap malam untuk memikirkan hal itu. Apa yang telah saya perbuat dan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Tidak ada yang mudah dalam hidup, suka atau duka. Semua silih berganti, tak memandang siapa kita. Tahun 2022, di mana usiaku genap 31 tahun. Rasanya waktu berlalu begitu cepat. Tapi tidak demikian dengan segala penyesalan yang memenuhi isi kepala dan pikiran. Terjebak dalam fase depresi, insecure, hingga FOMO, dan berbagai gangguan kesehatan mental lainnya. Apakah ini merupakan cara Tuhan untuk mengurangi dosa kita atau sebagai hukuman darinya?
sebab telah mengabaikan banyak perintah dan larangannya. Tentu dari teman-teman juga memiliki permasalahan yang berbeda-beda, di mana jika umumnya usia 31 tahun dengan keluarga baru yang sudah mulai matang, anak-anak yang mulai tumbuh remaja, hingga perekonomian dan karir yang mapan, bahkan studi yang tak perlu ditanyakan lagi. Tapi tampaknya tidak selalu demikian. Ada yang masih berjuang menyelesaikan studi, bahkan terhenti di tengah jalan. Perekonomian dan karir yang masih dalam proses pencarian, hingga situasi serba kekurangan. Jodoh yang tak kunjung datang, hingga problem asmara yang menguras banyak pikiran. Hingga keluarga yang masih diliputi kecemasan, sebab beberapa tahun berjalan belum juga dikaruniai momongan. Hidup tak pernah sesimpel yang kita pikirkan. Ada saja halangan dan ujiannya. Namun, apapun yang terjadi, tetap berikan yang terbaik ya. Jangan lupa bahagia.